Istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu bahasa Belanda atau Jerman, etat bahasa Prancis, dan stats etat diambil dari bahasa Latin. Statum atau status yang berarti keadaan yang tegak atau tetap untuk sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Adapun tujuan negara yaitu A. Memperluas kekuasaan semata-mata, B. Menyelenggarakan ketertiban hukum, C. Mencapai kesejahteraan umum. Adapun unsur-unsur mutlak negara: A. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau peraturan, B. Unsur manusia dan umat masyarakat, rakyat atau bangsa. Unsur organisasi dan tata kerja sesama atau tata pemerintahan. Dalam pemerintahan terdapat dua sistem, yaitu sistem pemerintahan negara dan sistem administrasi negara. Satu, sistem pemerintahan negara dibagi menjadi tiga, yaitu sistem pemerintahan parlementer yang merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan legislatif sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlementer. B. Sistem pemerintahan presidensial. Secara presidensial adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab pada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif, meskipun kebijaksanaan yang dilaksanakan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam pemerintahan parlementer, mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. 2. Kelompok yang bab 2 yaitu Pancasila. 1. Sejarah Pancasila, yaitu Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Saat itu mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga dan tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang terkait kemerdekaan. Dalam upaya memuluskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut. Maka Dokuritsu Jumbicho Saka untuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Setelah itu, beberapa proses persidangan Pancasila akhirnya disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Yang kedua yaitu pengertian Pancasila secara etimologi. Kata Pancasila berasal dari Pancasila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat di perpustakaan Buddha di India. Muhammad Yamin mengemukakan dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5 dan sila vokal pendek artinya batu sedi, atlas atau dasar. Yang ketiga, fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup dan juga dasar negara Indonesia Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan arahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fungsi Pancasila juga sebagai jati diri bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila lainnya yaitu sebagai ideologi bangsa, yakni terdapat kumpulan ide, keyakinan dan juga gagasan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hal tersebut menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Yang keempat, pengamalan Pancasila. Pancasila yang mengandung nilai-nilai filsafati yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diberi kedudukan sebagai dasar negara yang tidak berarti bila mana kita sebagai objek pendukungnya tidak mampu untuk tidak mengamalkannya sehari-hari. Di dalam pengamalan tersebut dapatlah dibedakan antara objektif maupun subjektif. Sekarang 3 pelaksanaannya itu bagaimana? Di dalam pelaksanaan itu subjektif terutama penting dari
daripada subjektif, sebab merupakan persyaratan bagi berhasilnya pelaksanaan yang objektif. Adapun pelaksanaan Pancasila yang subjektif tidak mungkin dapat dilakukan dengan sekaligus saja, tetapi harus secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan di Indonesia, di sekolah, masyarakat, dalam keluarga, sehingga dapat diperoleh secara berturut-turut. Dengan demikian maka jelaslah bahwa di dalam pengamalan Pancasila yang terutama adalah pengalaman yang subjektif. Sebab pada akhirnya manusia sebagai subjek yang dapat merubah, melaksanakan serta menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam pengalaman yang subjektif. Baik buruknya pengamalan subjektif ini akan menentukan baik buruknya pengalaman yang objektif. Karena itu, Pancasila merupakan pembinaan mental atas dasar filsafah Pancasila. Pada akhirnya ucapan the mind behind the man itulah yang menentukan. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika secara etimologis, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dibagi menjadi Bhinneka artinya macam-macam atau ragam, Tunggal adalah satu dan Ika adalah itu. Sedangkan makna Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap sama, artinya dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Mereka mengakui realitas negara, majemuk suku, bahasa, agama, ras, dan golongan. Keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika maknanya, meskipun rakyat Indonesia berbeda dengan beragam dengan suku lain, mata pencarian, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ras atau keturunan dan jenis kelamin tetap harus dalam satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan secara bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan konsep multiralisme dalam kehidupan terikat pada satu kesatuan. Prinsip multiralisme adalah prinsipnya mengakui adanya pluralisme bangsa dalam hal agama, kepercayaan dan suku, kebangsaan, adat, budaya, keadaan daerah dan ras banyak hormat, dan berlabuh pada prinsip dapat disatukan keanekaragaman menjadi satu yang kokoh. Berikutnya yang keempat, bab NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Definisi radikalisme dan terorisme adalah: radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme merupakan pengertian lain adalah inti dari perubahan itu, cenderung menggunakan kekerasan. Jadi yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan. Sedangkan terorisme dikenal masyarakat sebagai hal yang menakutkan atau memiliki makna menakut-nakuti. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin yang berarti gemetaran dan tetereren yang berarti takut. Dalam bidang politik, terorisme memiliki pengertian yaitu hal yang terkait dengan tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan. Konvensi PBB tahun 1937 mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara yang maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, atau masyarakat luas. Faktor penyebab radikalisme dan terorisme adalah: satu, faktor pikiran. Radikalisme muncul ketika sebuah individu mempunyai pemikiran bahwa segala sesuatu harus diubah atau harus sejalan dengan pemikiran kelompok yang dianutnya, walaupun harus menggunakan cara kekerasan atau pemaksaan. Faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi karena manusia dalam keadaan membutuhkan atau mendesak, maka manusia tersebut akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor politik adalah: radikalisme bisa jadi masyarakat beranggapan bahwa pemerintahan hanya memperhatikan segelintir kelompok saja dengan ketidakadilan pada masyarakat tertentu. Yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial ini berhubungan dengan faktor pemikiran, sebab radikalisme bisa disebabkan dengan cara mempengaruhi pemikiran orang lain. Cara ini terkadang sangat berpengaruh terhadap orang yang punya pemikiran sempit. Padahal radikalisme tersebut dapat membawa perubahan di hidupnya, sehingga pelaku penyebar radikal ini dapat memanfaatkan celah ini untuk menyebar radikalnya secara mudah dan leluasa di kalangan masyarakat. Yang kelima yaitu konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Perancis
constituer yang berarti membentuk, yang pemakaiannya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusung dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah bahasa Belandanya adalah Grondwet. Perkataan wet diterjemahkan dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan Grond berarti tanah atau dasar. Konstitusi merupakan social contract antara yang diperintah rakyat dengan pemerintah penguasa pemerintah. Oleh karena itu, Aristoteles dalam bukunya yang cukup terkenal yaitu Politeia mengemukakan dilandaskan secara efektif bahwa prinsip dasar konstitusi biasanya dijadikan sebagai hukum dasar, sedangkan hukum dasar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, hukum dasar tertulis dan biasanya disebut dengan undang-undang dasar, dan dua, hukum dasar tak tertulis yang biasanya disebut dengan konvensi. Jadi undang-undang dasar itu merupakan bagian dari hukum dasar konstitusi yang tertulis. Dalam pengertian hukum ketatanegaraan, undang-undang dasar diartikan dengan dokumen negara yang memuat ketentuan pokok yang digunakan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya menunjuk pada ketentuan tertulis yang digunakan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Penyebutan tahun 1945 menunjukkan tahun kapan undang-undang tersebut dibuat, sebab di Indonesia pernah berlaku pada undang-undang dasar selain Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sementara pada tahun 1950. Dua, sejarah undang-undang. Dalam negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai inti hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum tertinggi yang digunakan sebagai dasar pembuatan peraturan yang ada di bawahnya. Misalnya ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan seterusnya. Dahulu sebelum amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari kebukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Jika kita kaji secara mendalam, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan materi yang berhubungan dengan 1. Sistem pemerintahan negara, 2. Materi tentang hubungan antara negara-negara warga negara. Sekarang kita hanya mengenal sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya yang keenam yaitu identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau keberbedaan nasional. Sedangkan menurut Kailen, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku dan himpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional menurut Ubaidillah secara umum terdapat berbagai unsur-unsur yang menjadi komponen identitas nasional, diantaranya pola perilaku, lambing-lambing, alat-alat perlengkapan, tujuan dan yang dicapai. Indonesia sebagai sebuah bangsa mendiami suatu negara. Tujuan bersama bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yakni kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Faktor pendukung identitas nasional. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Faktornya satu yaitu faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua yaitu faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, budaya dan dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi geografis dan psikologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu yang dirasakan pemilikan bersama sehingga tampak kelihatan dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Baik, begitu saja rangkuman dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.